عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Tes. Cek. Tes. Ya. Bismillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Baik. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada materi ilmu tajwid dasar yang menggunakan buku metode Asy-Syafi'i, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada bab pendalaman ilmu tajwid pendalaman Iqra ya, pendalaman Iqra, di mana kita sudah masuk ke pelajaran kedua kalau tidak salah ya, sudah masuk ke pelajaran kedua ya, betul. Kemarin kita sudah membahas tentang sifat huruf, kemudian juga sudah menyelesaikan bab sifat huruf, kemudian juga sudah menyelesaikan bab pelajaran ke-1 di halaman kedua ya, yang di awal, yaitu Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang hamzah wasal ya, hamzah wasal. Kita murajaah sedikit. Hamzah wasal. Sebentar. Ya, hamzah wasal ini sekali lagi hanya terdapat pada mushaf internasional saja ya, atau mushaf Madinah saja atau yang mengikutinya. Sehingga kalau kita cari di mushaf Madinah ini tidak akan ketemu. Kemudian juga kemarin kita sudah mempelajari tentang hukum Al-Qamariyah dan juga Asy-Syamsiyah, di mana pada Al-Qamariyah ini dibaca dengan idhar atau jelas al-nya ya. Contohnya apa? Al-bab, alhamdu dan yang lainnya. Kemudian juga kita sudah mempelajari tentang Asy-Syamsiyah, di mana Asy-Syamsiyah ini diidghamkan, dimasukkan ke huruf setelahnya ya. Apa contohnya? An-nas, at-tariq dan yang lainnya ya. Tandanya apa? Tandanya kalau di Asy-Syamsiyah ada tasydidnya, kalau di Al-Qamariyah ada sukunnya pada lamnya, gitu ya. Ada sukun, tanda sukun pada lamnya. Mudahnya seperti itu. Jadi kalau bertemu dengan al yang dia di lamnya ada sukunnya, pasti dibacanya idhar ya, atau lamnya dibaca jelas al. Adapun yang ada tasydidnya, maka dia diidghamkan ke huruf setelahnya. Contohnya al-tariq, maka dibaca at-tariq. Lamnya tidak dibaca idgham, langsung ke huruf to itu ya. Baik. Kemudian juga kemarin sudah belajar tentang hamzah wasal ya, di mana kaidah hamzah wasal ini secara umum mengikuti huruf ketiganya ya. Apabila huruf ketiganya kasrah, maka dibaca dengan kasrah, dan apabila huruf ketiganya fathah, maka dibaca dengan kasrah juga. Dan apabila huruf ketiganya dhammah, maka dibaca juga dengan dhammah ya. Kapan yang fathah? Fathah tadi ketika terdapat pada Al-Qamariyah ataupun Asy-Syamsiyah, dibacanya a hamzah wasalnya. Karena kita dapati pada hukum Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah ini tidak ada harokatnya di hamzah wasalnya di awalnya ya. Hamzahnya menggunakan hamzah wasal, sehingga dibacanya dengan apa? A, I, U. Nah, dibacanya dengan A gitu ya. Al-bab, al-qamar dan yang lainnya. Seperti itu, Allah a'lam. Baik, kemudian juga kita kemarin mempelajari tentang huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal ya. Jadi kalau ada huruf mad bertemu dengan hamzah wasal, kalau kita bacanya waqaf, maka madnya dibaca. Contohnya waqalul hamdulillah. Waqalu, ada huruf mad di situ dibaca panjang, ketemu alhamdulillah hamzah wasal. Nah, kalau waqaf maka dibaca panjang madnya. Waqalu. Tapi kalau kita wasal madnya dibaca pendek ya, langsung masuk ke
lamnya. Waqalul ham, bukan waqalul ham. Nah, ini keliru ya. Seperti itu. Dan kemarin juga kita apalagi yang dipelajari, oh ya, tentang posisi hamzah ya, posisi hamzah yang berada di antara lam dengan alif ya, antara lam dengan alif. Maka kalau hamzahnya ada di antara lam dengan alif, maka hamzahnya dibaca panjang. Contohnya pada kata al-akhirah itu ya, di contoh kedua terakhir di halaman 4. Adapun kalau dia berdirinya di atas alifnya, maka dibaca hamzahnya pendek. Itu contohnya apa? Al-ard, al-ard gitu ya. Hamzahnya dibaca pendek. Taib. Nah, itu sudah ya yang sudah kita pelajari kemarin. Insyaallah kita lanjutkan sekarang ke pelajaran berikutnya, yaitu pelajaran ketiga, yaitu mengenal lafaz atau bacaan Allah, itu ya, lafzul jalalah. Mengenal lafaz bacaan Allah. Taib, bismillah. Nah, pada bacaan lafaz Allah, maka di sini ada beberapa keadaan dalam cara membacanya. Ya. Lafaz Allah kadang bisa dibaca tebal atau tafkhim, kadang bisa dibaca tarqiq, ya. Lillah, Allah. Nah, itu maksudnya. Kalau tebal Allah, kalau tipis lillah misalnya, ya. Nah, jadi lafaz Allah bisa dibaca dalam keadaan tebal, bisa juga dibaca dalam keadaan tarqiq. Kapan dibaca dalam keadaan tebal? Maka lafaz Allah dibaca dalam keadaan tebal ketika huruf sebelumnya yaitu berharokat fathah atau dhammah. Itu ya, ketika huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Apa contohnya? Yang fathah misalnya Allah, huwallah, innallah, dan yang lainnya. Ya, jadi kalau sebelumnya fathah dia dibaca tebal. Adapun yang contohnya dhammah apa? Nasrullah, nasrullah, itu ya, jadi dibaca tebal. Adapun dibaca tipis ketika huruf sebelumnya berharokat kasroh, ya. Apa contohnya? Lillah. Kemudian apa lagi? Biiznillah, bismillah, bismillah. Dibaca tipis ya, bukan bismillah. Nah, ini keliru. Jadi setiap yang kasroh sebelumnya maka dia dibaca tipis. Sisanya kalau fathah ataupun dhammah itu dibaca dengan tebal. Jadi cukup hafalkan yang kasrohnya saja. Pokoknya kalau kasroh baca tipis. Berarti kalau sebelumnya fathah atau dhammah berarti dibaca dengan tebal. Karena memang terlihatnya gampang ya, terlihatnya pelajaran umum, tapi masih ada yang banyak salah di masalah lafzul jalalah ini, di lafaz Allah ini ya. Contohnya apa? Innallah, innallah, atau bismillah. Ada yang baca seperti itu ya, kita temui masih banyak yang membacanya seperti itu. Maka harus ditekankan bahwa kalau sebelumnya kasroh, lafzul jalalahnya dibaca dengan tipis. Adapun sisanya baik fathah ataupun dhammah dia dibaca dengan tebal. Itu ya. Insyaallah mudah. Nah, kemudian yang jadi pertanyaannya bagaimana cara mengucapkan lafzul jalalah tersebut? Ya. Atau ketika tebal bagaimana, ketika tipis gimana? Nah, yang perlu diperhatikan bahwa lafaz Allah atau di antara kesalahan mengucapkan lafaz Allah ini biasanya mengganti huruf lam pada lafaz Allah ini dengan waw ya, diganti hurufnya dengan waw. Nah, ini kesalahan yang umum yang biasa terjadi, mengganti huruf lamnya dengan huruf waw. Padahal hakikatnya lafzul jalalah itu atau lafaz Allah itu ditulis dengan huruf lam ya, yang dibaca tebal itu huruf lam, Allah ya, bukan Allah, nah, waw ketika kita monyongkan bibir maka ini masuk ke huruf waw ya. Nah, ketika masuk ke huruf waw berarti mengganti huruf lamnya dengan huruf waw. Nah, ini kekeliruan yang sangat fatal ya, mengganti huruf lam dengan huruf waw. Allah, nah, dengan memanyunkan bibir ini sudah menandakan bahwa kita mengganti huruf lamnya dengan huruf waw, itu ya, huruf wa. Nah, padahal hakikatnya di situ menggunakan huruf lam. Nah, kita tuliskan ya. Lafzul jalalah itu hakikatnya adalah penulisannya seperti ini. Jadi lafaz Allah seperti ini ya.
Ini sebenarnya kalau kita rincikan secara penulisannya itu terdiri dari alif ya atau hamzah, kemudian lam lagi. Ini kalau kita kalau kita rincikan satu persatu penulisannya ya, huruf per hurufnya. Itu kemudian lam lagi. Kemudian setelah lam bukan langsung ha ya, tapi ada alif lagi di sini. Huruf mad lagi ya. Jadi di sini sebenarnya lam alif ya. Jadi bukan lam kemudian ha, tapi lam kemudian ada alifnya, baru ha ya. Nah, yang menebal mana? Yang menebal ini lamnya. Ya, Allah. Jadi la li lu lo. Nah, ada lam yang dibaca tebal. Dan lam yang dibaca tebal pada riwayat Hafs pada Al-Qur'an yang biasa kita baca, ini hanya terjadi pada lafdzul jalalah saja ya, lamnya dibaca tebal. Jadi harusnya la dibaca lo itu. Jadi Allah. Nah, itu pakai huruf lam, yang menebal itu lamnya, bukan dengan huruf waw. Allah, Allah. Nah, ini diantara kesalahan para pembaca Al-Qur'an ya. Kemudian yang kedua diantara kesalahannya adalah tidak memanjangkan lafdzul jalalah atau lafaz Allahnya, tidak dipanjangkan sebagaimana seharusnya ada mad pada setelah huruf lamnya, ada huruf madnya. Artinya minimal ketika kita membaca lafaz Allah itu minimal dipanjangkan 2 harokat itu ya, Allah, 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 minimal seperti itu. Bukan membacanya Allah, Allah, innallah, huwallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini seolah-olah berarti menghilangkan huruf mad yang ada terdapat pada setelah huruf lamnya. Nah, padahal harusnya di situ hakikatnya terdapat huruf madnya, maka minimal dipanjangkan 2 harokat ya. Boleh nggak lebih dari 2 harokat? Boleh saja ya, apalagi kalau dalam atau di luar tilawah Al-Qur'an, di luar tilawah Al-Qur'an, sedang dalam salat ya, atau dalam zikir yang lain, boleh dipanjangkan 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 5 harokat, 6 harokat, 7 harokat, 8 harokat, boleh ya. Adapun ketika membaca Al-Qur'an, maka maksimal di situ dipanjangkan 6 harokat. Nanti ada pembahasannya di bab mad gitu ya, bab mad. Tapi intinya harus dipanjangkan lebih dari 2 harokat atau lebih dari minimal 2 harokat ya, dipanjangkan minimal 2 harokat. Tidak boleh dibacanya hanya 1 harokat saja. Subhanallah, 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 Allah, Allah. Nah, harus dipanjangkan sedikit. Allah, 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 Allahu akbar, subhanallah, subhanallah. Dipanjangkan sedikit karena hakikatnya di situ ada alifnya ya, atau ada huruf madnya yang di situ ditulis dengan alif. Nah, ini diantara kesalahannya ya. Dan kalau dalam mushaf Indonesia itu sudah ditambahkan alif di atasnya ya, seperti itu. Afwan. Sudah ditambahkan alif di atas lafdzul jalalahnya ya. Alif berdiri itu ya yang biasa kita temui. Tapi kalau di mushaf Madinah atau yang mengikutinya itu tidak kita temui ya, alif yang berdiri seperti ini. Sudah saja tidak ada lambang alifnya ya, atau tidak ada tanda alifnya. Apakah kemudian tidak ditulis tanda alifnya kemudian dibacanya jadi pendek? Tidak ya, tetap dibacanya dia panjang, minimal 2 harokat ya. Kenapa tidak ditulis? Karena memang orang-orang Arab itu sudah maklum ya, sudah maklum kalau sudah ada tulisan seperti ini pasti dibacanya Allah, dan Allah itu bagi mereka ya sudah maklum ya, cara membacanya adalah dipanjangkan 2 harokat ya, sudah menjadi tabiat mereka, sudah menjadi kebiasaan mereka, pasti memanjangkan lafdzul jalalah itu ya, dipanjangkan minimal 2 harokat ya. Adapun kenapa ditambahkan alif berdiri di mushaf Indonesia, yaitu menjaga supaya tidak terjadi kesalahan ya, karena kita atau di mushaf Indonesia kebanyakan yang membaca adalah bukan orang Arab ya, maka dikhawatirkan terjadi kesalahan ya, artinya tidak memanjangkan, makanya ditambahkan alif berdiri. Tapi hakikatnya memang atau di mushaf Madinah itu tidak ditulis, dan memang hakikatnya harus dipanjangkan 2 harokat itu ya, minimal 2 harokat ya. Lebih boleh ya, silahkan, apalagi kalau di luar tilawah Al-Qur'an boleh dipanjangkan lebih dari 2 harokat, 4 harokat, bahkan lebih dari 6 harokat pun tidak masalah. Itu ya diantara kesalahannya.
Sehingga apa tadi? Harus dipanjangkan minimal 2 harokat ya, karena hakikatnya ada lamnya. Allah. Nah, kemudian tadi kesalahan yang pertamanya adalah tidak mengganti huruf lamnya dengan huruf waw. Nah, itu juga diantara kesalahannya. Seperti itu, wallahu alam. Nah, ini sudah dijelaskan ya pada catatannya. Pada setiap lafaz Allah terdapat huruf mad. Nah, maksudnya huruf mad yang tadi ya, yang setelah huruf lamnya. Ya, yang harus dibaca panjang 2 harokat, minimal 2 harokat ya, pada saat tafkhim tebal maupun pada saat tarqiq tipis. Lillah, lillah, minimal panjangkan, tidak boleh lillah, 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 bismillah, 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 harus dipanjangkan ya. Walaupun nanti tergantung dengan temponya. Kalau kita temponya cepat ya tentu kadar madnya juga berkurang ya. Kalau temponya lambat ya madnya lebih tampak lagi yang 2 harokat tersebut ya. Seperti itu, wallahu alam. Nah, selesai pembahasan lafzul jalalah ya, lafaz Allah. Intinya seperti itu. Intinya lafzul jalalah itu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis ya. Yang dibaca tebal jika sebelumnya berharokat fathah atau dhammah, yang dibaca tipis jika sebelumnya berharokat kasroh ya. Dan yang tebal itu adalah huruf lamnya ya, bukan huruf waw, dan tidak ada huruf waw ya. Kemudian dipanjangkan minimal 2 harokat, jangan sampai tidak dipanjangkan ya, atau dibacanya hanya 1 harokat saja. Seperti itu, wallahu a'lam. Baik, selesai ya. Insyaallah ini mudah, tidak terlalu sulit ya. Kita lanjut ke pelajaran yang keempat. Pelajaran yang keempat, mengenal mad dan juga tasydid. Ya, intinya pada pelajaran keempat ini kita belajar tentang huruf mad yang bertemu dengan tasydid. Nah, kalau ada huruf mad yang bertemu dengan tasydid, maka dia harus dipanjangkan berapa harokat? Harus dipanjangkan 6 harokat ya. Dan tidak ada pilihan, wajib dipanjangkan 6 harokat ya. Tapi nanti pembahasan lebih rincinya kita bahas di bab mad. Di sini sebenarnya hanya sebagai pengenalan saja ya, karena ini kan hanya pendalaman iqra saja, sehingga sifatnya hanya pengenalan saja. Hukumnya secara rinci nanti kita bahas di pembahasan tentang mad ya, insyaallah. Nah, jadi apa tadi? Ketika ada huruf mad bertemu dengan tasydid, maka dia harus dipanjangkan 6 harokat. Contohnya, kita baca nada, da-nya tidak ada tasydidnya, maka mimnya dibaca 2 harokat cukup. Nada. Tapi ketika bertemu dengan tasydid, maka mimnya harus dipanjangkan 6 harokat. Nada. Contoh lain, dada, dada. Jadi dipanjangkan 6 harokat ya. Tandanya apa? Nah, tandanya kalau sudah kalau sudah di dalam Al-Qur'an, maka sudah mudah ya. Tandanya adalah ada tanda madnya, atau yang biasa kita sebut ya, yang ma'ruf di Indonesia ini disebut dengan tanda bendera gitu ya. Jadi setiap mad yang lebih dari 2 harokat itu pasti ada tanda benderanya. Walaupun yang lebih tepat adalah bukan bendera ya. Ini bendera hanya buatan kita saja. Yang lebih tepat namanya tanda mad ya, tanda mad. Dari mana asal usul tanda mad tersebut? Asal usulnya dari huruf dari kata mad ya, dari kata mad. Contohnya kita tuliskan ya. Nah, jadi tanda tersebut asalnya dari kata mad. Di mad seperti ini. Nah, kemudian kakinya itu dihilangkan gitu ya. Kakinya dihilangkan. Nah, ini dihilangkan. Atau lengkungan dari mimnya dihilangkan. Kemudian juga yang huruf dal juga dihilangkan ya, huruf dal juga dihilangkan. Sehingga jadinya seperti apa? Sehingga jadinya kurang lebih ya seperti itu ya. Kurang lebih jadilah tanda yang disebut oleh kita tanda bendera itu ya. Kurang ini putus-putus. Nah, kurang lebih begitu ya. Asalnya adalah itu ada mimnya di situ ya. Asalnya ada mimnya di sini. Nah, jadi tanda bendera begini ya. Nah, asalnya di situ ada mimnya, ada kaki mimnya. Sini ada huruf dalnya. Asalnya begitu ya. Jadi asal usulnya ada di
dari kata mad. Kemudian kakinya dihilangkan sehingga jadilah bentuknya seperti itu, ya. Bukan bendera ya. Kalaupun kita katakan bendera, bendera dari mananya, ya. Sangat jauh dari bendera itu, ya. Nah, seperti itu asal usulnya. Dan bahkan di mushaf zaman dahulu itu ditulisnya bukan dengan tanda seperti itu, ya, ditulisnya dengan kata seperti ini saja, mad. Nah, itu bagi huruf yang dibaca lebih dari 2 harokat, ya. Jadi setiap huruf yang lebih dari 2 harokat pasti diberikan tanda yang seperti itu, ya, tanda mad, atau kita sebutnya tanda bendera lah, ya, seperti itu. Allah alam. Nah, kembali lagi ke pembahasan, ya. Jadi dibaca kalau bertemu dengan tasdid dibacanya 6 harokat, ya, dan sudah pasti ada tandanya. Di sini tidak ada tandanya karena di sini sedang sebagai latihan saja, ya. Nanti pada Quran, pada mushaf itu sudah ada tandanya, atau pada nanti contohnya itu sudah ada tandanya, ya. Contohnya apa misalnya? Tahaddun. Nah, dia bertemu dengan dot tasydid, maka dia sudah ada lambang benderanya, ya. Bolin. Nah, juga sama, ya. Jadi dia sudah dipanjangkan 6 harokat karena bertemu dengan tasydid dan dia sudah ada tandanya, seperti itu, ya. Kemudian diperhatikan catatannya. Lafaz-lafaz di atas dibaca dengan 6 harokat sebagai latihan untuk mad lazim kalim musaqqal, ya. Apa itu mad lazim kalim musaqqal? Nanti pembahasannya di bab mad, ya. Kemudian yang kedua, pada lafaz di atas huruf mim bertasydid dan nun bertasydid setelah mad, maka harus diperhatikan gunnahnya, ya. Sebagaimana kita sudah pelajari kemarin. Kalau ada mim bertasydid dan nun bertasydid, maka dia termasuk dalam kadar gunnah atau memiliki sifat gunnah yang kadarnya akmal matakun atau paling sempurna, sehingga kadar gunanya harus dipanjangkan, tidak boleh terlalu terburu-buru dalam mengucapkan nun atau mim bertasydid. Ingat, paling sempurna akmal matakun. Contohnya, ya, di sini misalnya nama, kemudian mimnya bertasydid, nama, ditahan dulu gunanya, jangan buru-buru, jangan nama. Ini kadar gunanya jadi sedikit, ya. Padahal nun bertasydid atau mim bertasydid ini masuk ke dalam gunnah yang akmal matakun, ya, atau yang paling sempurna, ya. Dan contoh begitu pun juga contoh yang huruf nun misalnya. Mana ditahan dulu, jangan buru-buru, ya, karena nun bertasydid termasuk yang mempunyai sifat akmal matakun, ya, atau gunnahnya dia paling sempurna kadarnya, ya, kadar gunnahnya. Nah, itu sebagai yang dimaksud dengan catatan harus memperhatikan bacaan gunnah pada nun dan mim bertasydid. Sudah kita bahas, ya, kemarin di bab sifat huruf. Seperti itu, insyaallah mudah, ya, tidak terlalu sulit secara teorinya, dan secara prakteknya pun insyaallah tidak terlalu sulit. Allah alam. Selesai pelajaran keempat. Kita lanjut sekarang, ya. Nanti prakteknya langsung ditalakinya, ya. Kita sekarang masuk ke pelajaran kelima, ya. Atau pelajaran terakhir ini, ya. Pelajaran terakhir pada pendalaman Iqra, yaitu cara membaca atau cara baca huruf yang tidak berharokat di awal surat, ya, atau biasa disebut dengan huruf muqatta'ah, ya. Huruf muqatta'ah itu huruf-huruf yang tidak berharokat yang terdapat di sebagian awal surat, itu, ya, tidak di semua surat, tapi di sebagian awal surat, ya, sebagian awal surat. Baik. Nah, pertanyaannya, kalau bertemu dengan huruf-huruf muqatta'ah tersebut atau huruf-huruf yang tidak berharokat tersebut di awal surat, bagaimana cara membacanya? Maka cara membacanya adalah dengan membaca sebagaimana nama huruf tersebut, ya. Membaca sebagaimana nama huruf tersebut, ya. Dari mana tahu nama huruf? Ya, nama huruf sebenarnya sudah kita hafal juga, ya, dari kecil. Biasa kita sebutkan alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dzal, ra, zai, sin. Nah, itu namanya nama huruf, ya. Huruf hijaiyah, ya. Jadi misalnya biasa kita sebut ma, mi, mu, nama hurufnya apa? Mim. Da, di, du, nama hurufnya apa? Dal, ya. Za, zi, zu, nama hurufnya apa? Zai,
Itu ya. Nah, jadi huruf muqatta'ah itu dibaca dengan nama hurufnya, ya. Jadi kalau ada contoh misalnya pada kata alif lam mim. Pertama ada alif. Jadi baca berarti namanya alif, ya. Dan alif di situ lihat langsung dituliskan cara penulisannya. Alif ada hamzah, lam dan fa. Nah, itu ya. Kemudian lam. Nah, la li lu yang biasa kita baca namanya adalah lam. Itu ya. Maka ditulis juga di situ lam. Itu ya. Lam, kemudian alif, kemudian huruf mim, ya. Kemudian bertemu juga mim. Nah, mim, ma, mi, mu yang biasa kita baca, nama hurufnya adalah mim. Nah, cara menulis huruf mim itu adalah yang pertama mim, kasroh, mi itu ya, kemudian ya, kemudian huruf mim yang bertanda sukun, ya. Mim dibacanya seperti itu. Nah, kemudian tiga huruf masing-masing, tiga huruf yang memiliki nama masing-masing tersebut digabungkan, ya. Alif, lam, mim, itu kalau dipisahkan, ya. Namun karena digabungkan akhirnya muncullah hukum-hukum di huruf-huruf tersebut, ya. Contohnya misalnya pada kata lam, kenapa lamnya dibaca panjang? Karena di situ ada pertemuan huruf mad dengan huruf sukun, ya. Nanti ini pembahasannya di bab mad. Intinya di pelajaran ini adalah kita tahu saja cara membacanya. Nanti kita contohkan, ya. Nanti kami contohkan. Nah, intinya tahu saja cara membacanya. Adapun kenapa ini dibaca panjang 6 harokat, kenapa ini dibaca 4 harokat, kenapa ini diikhfakan, kenapa ini diidghamkan, nah nanti pembahasannya di bab mad insyaallah, ya, dan di bab idgham juga insyaallah seperti itu, ya. Ya, tapi di sini yang paling penting adalah tahu cara bacanya, ya. Adapun tadi kenapa dia bisa dibaca panjang? Ya karena terdapat hukum yang yang berasal dari pertemuan dua huruf, ya, pertemuan dua huruf yang akhirnya dia menjadikan sebuah hukum. Contohnya tadi ada lam, kenapa la-nya dibaca panjang? Karena ada huruf mad bertemu dengan mim sukun sehingga lamnya dibaca 6 harokat. Lam, kenapa dibaca 6 harokat? Nanti pembahasannya, ya. Seperti itu. Begitupun mim atau lam mim, kenapa dia harus ditahan dulu? Lam mim, karena di situ ada pertemuan mim sukun dengan ada dua mim yang kemudian diidghamkan, disatukan sehingga menjadi mim tasydid. Nah, itu asal usulnya, ya. Nanti pembahasan lebih lanjutnya kita bahas di bab perinciannya, ya. Adapun sekarang ini kita bahas dulu tentang cara bacanya. Intinya tujuan dari bab ini adalah mengenal atau tahu cara bacanya, seperti itu saja, ya. Adapun rincian mengapanya dibaca demikian, nah itu nanti pembahasannya, ya. Kita contohkan satu persatu. Pertama alif lam mim. Alif lam mim ini terdapat di 5 surat, ya. Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum dan juga As-Sajdah. Kita contohkan. Alif lam mim. Lam panjangkan 6 harokat, kemudian ditahan dulu, jangan buru-buru karena mim tasydid di situ, ya. Perhatikan cara bacanya saja, ya, tidak apa-apa. Sekarang baca, lihat cara bacanya. Ada mim tasydid. Lam mim, jangan lam mim. Nah, ini terlalu buru-buru, ya. Kemudian alif lam mim shad. Ya, ada alif, ada huruf lam, kemudian mim, kemudian huruf shad. So, si, su yang biasa kita baca namanya adalah huruf shad, namanya itu, ya, nama huruf hijaiyahnya. Kita contohkan. Alif lam mim shad. Nah, ini, ya. Kenapa ada pantulannya? Ya karena huruf shad, bukan huruf shadnya punya sifat qalqalah, bukan. Tapi penulisan huruf shad, ya, atau huruf so, si, su itu, nah di akhirnya ada huruf dalnya, ya. Di akhirnya ada huruf dalnya, huruf so, kemudian alif, kemudian huruf dal, sehingga ada qalqalahnya. Qalqalahnya bukan qalqalah huruf shadnya, tapi qalqalah dari huruf dalnya. Shad. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya alif, lam dan ra, ya, terdapat pada surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim dan juga Al-Hijr. Kita contohkan. Alif lam ra. Nah, ra-nya cukup dibaca 2 harokat saja, ya. Kemudian alif lam mim ra, ini terdapat pada surat Ra'd. Kita contohkan.
Tadi dari alif lam mim ditambah ro, itu saja hampir sama ya, alif lam mim ditambah ro. Kita contohkan alif lam mim ro, sama, ro-nya dibaca 2 harokat, jadi jangan terlalu panjang atau ke bawah seperti mad yang sebelumnya. Kemudian kaf ha ya ain shad, tadi dari kaf ha ya ain dan juga huruf shad ya, ini hanya terdapat pada surat Maryam saja. Kita contohkan kaf ha ya ain shad, itu ya, kaf panjang, ha ya, ha dengan ya dibaca 2 harakat, kemudian ai-nya dibaca 6 harakat, ai, baru masuk ke huruf shad karena di situ ada pertemuan nun sukun dengan shad ya, nanti kita pelajari hukumnya. Di situ ada hukum ikhfa dan ikhfanya dibaca tafkhim, maka di situ diikhfakan tapi dipanjangkan dulu ainnya, ai, karena bertemu dengan sukun, ai shad, baru masuk ke huruf ke huruf shadnya. Di situ ada hukum ikhfa ya. Intinya seperti itu cara bacanya. Kita contohkan sekali lagi. Kaf ha ya ain shad, itu ya. Kemudian berikutnya pada kata to ha ya, dari kata to, huruf to dan juga ha ya, gampang bacanya 2 harakat, to ha, ini terdapat pada surat Toha saja ya. Kemudian yang berikutnya to, sin dan juga huruf mim disatukan, dan ini hanya terdapat pada surat Asy-Syu'ara dan juga surat Al-Qasas ya. Kita contohkan to sim mim, to baca 2 harakat, si panjangkan 6 harakat, kemudian nunnya tidak dibaca karena nunnya nanti idgham ke huruf atau masuk ke huruf mim ya, melebur ke huruf mim, nanti ada hukumnya di situ ya. Kita pelajari hukumnya di bab nun sukun masuk ke dalam idgham bi gunnah. Nah, maka nunnya tidak terbaca, sim langsung ke langsung ke mim, itu ya, baru mim dipanjangkan 6 harokat ya. Kita coba sekali lagi, to sim mim, itu ya. Kemudian yang berikutnya tosin, ini di surat An-Naml ya, terdiri dari kata huruf to dan juga sin. Kita contohkan tosin, dulu ya. Ya, adapun kata tosin ini sinnya dibaca. Karena kenapa? Karena tidak ada penyebab yang membuat dia lebur di kata setelahnya, karena nunnya sudah di ujung kalimat ya, atau di ujung kata. Tosin beda dengan yang tadi, idgham ke huruf mim, masuk ke huruf mim. Tosim, nah baru masuk ke mim, itu bedanya ya. Kemudian pada Yasin terdapat pada surat Yasin ya, ya dan juga sin, itu ya. Yasin 6 harokat dibacanya ya. Jadi tidak ada pilihan cara membaca Yasin ini dibaca pendek ya. Sin itu wajib dibaca panjang 6 harokat ya, wajib dibaca panjang 6 harokat, bahkan seluruh ulama qiraat itu membacanya 6 harokat ya. Maka kalau ada yang membacanya kurang dari 6 harokat, nah ini perlu dipertanyakan bacanya menurut riwayat siapa gitu ya, dari jalur mana bacanya, dari mana asal usul sinnya dibaca kurang dari 6 harokat, misalnya dibaca 2 harokat, Yasin wal Qur'anil Hakim, gak ada yang baca seperti itu, minimal dibaca 6 harokat ya. Adapun kadarnya ya tentu nanti menyesuaikan dengan tempo cara bacanya ya. Tapi sepakat para ulama membaca sin itu dibaca 6 harokat ya, dibaca 6 harokat, makanya dia masuk ke dalam mad lazim ya. Mad lazim itu para ulama sepakat ya, para ulama qiraat itu sepakat membacanya 6 harokat, tidak ada pilihan lain gitu ya, sehingga dia harus dipanjangkan 6 harokat. Yasin
wal Qur'anil Hakim, dan seterusnya, ya. Kemudian pada sod, nah, ini hanya satu huruf saja ya, sod, so, alif dan dal, itu ya, dibaca panjang. Sod hanya terdapat pada surat sod saja. Bacanya bagaimana? Sod, itu ya, ada qalqalahnya, ingat. Qalqalahnya dari mana? Dari huruf dalnya, bukan huruf sod punya huruf qalqalah ya, punya sifat qalqalah. Kemudian pada hamim, kemudian juga ain sin qaf ya, tapi hamim ada yang hamim saja, ada yang hamim ain sin qaf ya. Yang hamim ain sin qaf ini terdapat pada surat Asy-Syura ya, pada surat Asy-Syura. Adapun yang hamim ini sisanya ya, Al-Mu'min, surat Fussilat dan yang lain yang disebutkan di sini ya. Dan surat yang hamim ain sin qaf yang ada dua-duanya itu pada surat Asy-Syura, dan tidak ada yang ain sin qaf saja ya, tidak ada yang ain sin qaf saja. Kita contohkan yang hamim dulu. Hamim, mudah insyaallah ya, ha panjang, ha 2 harakat, mim dibaca 6 harakat. Kemudian ain sin qaf, ain sin qaf, ai panjangkan 6 harakat, masuk ke nun, ketemu dengan sin. Nanti di sini ada hukum ikhfa, jadi disamarkan masuk ke nun, ke sin. Ai, i-nya dulu panjang 6 harakat. Ai, nah, baru masuk ke ikhfa huruf sinnya, baru si, panjangkan lagi 6 harakat, baru masuk ke nun sukun ketemu qaf. Nanti di sini ada hukum ikhfa, dan ikhfanya tafkhim. Si, nah, si-nya dulu panjang 6 harakat. Si, baru ikhfa, baru masuk ke qaf. Qaf. Kita contohkan sekali lagi ya. Ain sin qaf. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya pada kata qaf ya, pada huruf qaf, yaitu pada surat qaf saja ya. Qaf. Nah, ingat ya, lirkan ada huruf fa-nya di situ ya. Punya sifat rokhawah huruf fa. Kemudian pada huruf nun, ini terdapat pada surat Al-Qalam saja ya. Nun, an, ingat ada an-nya, ada nun, waw dan nun lagi ya. Dan nun ini punya sifat tawasud ya, dialirkan sedikit. Nun, an ya, sifat tawasudnya dituntaskan. Baik, itu ya sebagai contohnya. Mudah-mudahan nanti sambil dipraktekkan ya, supaya tahu cara bacanya ya, walaupun yang lebih tepat tentu harus di depan guru ya, dikoreksi, tapi ya nggak apa-apa, ini kan sambil belajar ya, sambil mempraktekkan juga boleh. Catatan khusus pada huruf ain ya, yaitu pada kata ain sin qaf atau pada kaf ha ya ain shad, ini boleh dibaca 4 atau 6 harokat ya. Jadi ainnya boleh dipanjangkan 4 atau 6 harokat ya, walaupun nanti kalau kita bicara yang utama, bukan yang utama, yang lebih banyak dipraktekkan adalah yang 6 harokat ya, yang 6 harokat, tapi boleh juga dibaca 4 harokat. Untuk ketepatan dan benarnya bacaan sebaiknya belajar langsung dengan guru talaki ya, tentu ya. Hanya tadi misalnya mengikuti saja ya boleh, tidak salah ya. Tapi ya tentu yang lebih tepat adalah ya baca kemudian dikoreksi ya, karena itu yang akan lebih tepat, lebih akurat dalam memperbaiki bacaan kita. Baik, selesai pelajaran kelima atau belum ya, masih satu lagi, tapi selesai tentang huruf muqatta'ah ya. Sekali lagi, huruf-huruf yang tidak berharokat yang ada di awal surat namanya huruf muqatta'ah ya, huruf muqatta'ah. Kita masuk ke berikutnya, bukan bab berikutnya ya, masih pelajaran kelima tapi pembahasan berikutnya, yaitu mengenal tanda-tanda waqaf ya, mengenal tanda-tanda waqaf. Baik, pertama sebelum masuk ke pembahasan tanda-tanda waqaf, yang perlu digarisbawahi terlebih dahulu ya, atau ditekankan terlebih dahulu, bahwa masalah tanda-tanda waqaf ini adalah masalah ijtihad saja ya, masalah ijtihad dari
dari para ulama, ya. Jadi bukan suatu ketetapan yang pasti. Itu ya masalah tanda wakaf, tapi hanya para ulama hanya berusaha memberikan tanda-tanda supaya apa? Atau untuk siapa? Ya untuk orang-orang yang tidak paham makna Al-Qur'an supaya tidak berhenti atau memulai sembarangan. Itu tujuan diberikannya tanda-tanda wakaf. Adapun asal usulnya ya tidak ada tanda-tanda wakaf ini di zaman Nabi, tidak ada, ya. Ditulis di Mushaf Utsman bin Affan itu tidak ada, ya. Tapi di sini para ulama memberikan tanda-tanda wakaf tujuannya supaya membantu para orang-orang awam yang tidak paham makna Al-Qur'an, tidak paham kandungan Al-Qur'an, supaya tidak berhenti dan memulai sembarangan, ya. Karena ketika kita memulai dan berhenti sembarangan, ini bisa mempengaruhi dari makna yang kita baca, ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa yang dimaksud dengan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yang dimaksud dengan tajwid itu mengetahui yang dimaksud dengan tartil itu adalah mengetahui hukum-hukum tajwid, ya, atau mentajwidkan huruf. Kemudian ma'rifatul wuquf yaitu mengetahui tempat berhenti dan juga tempat memulainya. Jadi tidak boleh sembarangan mulai sembarangan dan berhenti sembarangan, ya, tidak boleh. Walaupun nanti masalah berhenti ini pembahasannya ada rinciannya, ya, karena masalah berhenti ini asalnya boleh di mana saja, ya, boleh di mana saja asalkan ada sebabnya, ya. Jadi kalau masalah berhenti ini boleh di mana saja asalkan ada sebabnya. Adapun dengan sengaja berhenti maka tidak boleh sembarangan, harus mengikuti atau harus menyempurnakan makna yang dibaca, ya. Tapi kalau tidak sengaja itu maksudnya apa? Ya maksudnya ada udzur, ya. Maksudnya misalnya tiba-tiba bersin, tiba-tiba batuk gitu, ya. Ya intinya hal-hal yang kita tidak sengajakan, ya. Tiba-tiba ada suatu hal, ya. Termasuk juga ketika bacanya terbata-bata, ya. Maka terbata-bata kan tentu pasti berhenti kan. Nah, itu juga sama, ya, termasuk yang yang dia ada udzur, ya. Maka kalau itu tidak masalah berhenti dimanapun, ya. Tapi kalau memulai bacaan ini pasti semua orang bisa, ya, pasti semua orang bisa karena tidak ada namanya nafas panjang atau nafas pendek. Kalau mulai bacaan tinggal pilihan kita saja, ya. Maka kalau memulai bacaan sama, itu pun tidak boleh memulai dari yang sembarangan. Kita asal milih kata, apalagi hanya dengan perasaan saja, oh kayaknya di sini, ya. Dan tidak ada rumus tetapnya, tidak ada mundur 2 kata, mundur 3 kata, lanjut 1 kata, tidak ada, ya. Semuanya kembali kepada makna, karena tujuan dari tanda-tanda wakaf adalah menjaga makna, ya, supaya maknanya tidak berubah ataupun tidak menjadi rancu seperti itu, ya. Tidak sempurna lah seperti itu, ya. Nah, jadi kembali lagi tadi tanda-tanda wakaf ini tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang-orang awam yang tidak paham Al-Qur'an, tidak paham makna Al-Qur'an, supaya bisa berhati-hati dalam berhenti dan memulai bacaan. Sehingga karena ini hanya masalah ijtihad dari para ulama saja, ya, maka kita akan saksikan antara mushaf yang satu dengan mushaf yang lainnya itu berbeda-beda, ya. Ada di satu mushaf dengan ayat yang sama, dengan kata yang sama, ya, dengan posisi yang sama, memberikan tanda mim misalnya, atau nanti kita jelaskan, atau wakaf lazim, ya, artinya harus berhenti di situ, ya. Tapi ada juga yang tidak memberikan tanda sama sekali, mushaf yang tidak memberikan tanda sama sekali, atau ada yang memberikan tanda wakaf aula, lebih baik berhenti, tapi di mushaf yang lain memberikan tandanya misalnya wasol aula, ada yang seperti itu, atau jaiz, ya, boleh berhenti, boleh juga lanjut. Nah, ini biasa saja, ya, karena memang hanya ijtihad saja, ya, dari para ulama supaya tadi tujuannya tidak keliru dalam berhenti dan juga memulai bacaan, sehingga berbeda-beda. Nanti kita lihat di mushaf Indonesia dengan mushaf Madinah itu beda-beda, ya. Oh, yang satu kok tandanya seperti ini, kok yang satu tandanya seperti ini. Nah, itu tadi, ya, karena ini bukan suatu ketetapan yang pasti, ya. Ini hanya sebagai bantuan saja atau tanda bantu saja, ya, yang dirumuskan oleh para ulama supaya membantu orang-orang yang tidak paham makna Al-Qur'an, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa benar dalam berhenti dan memulai? Ya, cara paling idealnya adalah belajar bahasa Arab,
Itu cara paling idealnya. Walaupun bahasa Arab pun tidak cukup, ya. Karena dalam berhenti dan memulai itu bukan masalah makna saja, bukan masalah kita tahu arti saja, ya, tapi juga ya paham maknanya, ya. Terkadang para ulama itu memberikan tanda waqaf itu bukan hanya dari segi bahasa saja, tapi dari segi makna yang terkandung. Itu juga menjadi suatu alasan, ya, atau menjadi suatu sebabnya, ya. Itu. Nah, kemudian ada cara lain tidak? Ada cara lain, ya. Kalau kita belum paham bahasa Arab, ya minimal kita berusaha baca terjemahnya. Ini yang paling gampang, ya. Jadi yang paling mudah adalah kita berusaha baca terjemahnya, walaupun tidak pasti, ya, tidak pasti benar, ya, tidak pasti kita berhentinya benar atau mulainya benar. Tapi minimal kita sudah berusaha, gitu ya. Minimal kita sudah berusaha. Kita baca artinya. Oh ini kira-kira, oh mungkin ini lebih bagus berhentinya di sini nih, di kata ini. Minimal sudah berusaha daripada hanya perasaan saja. Oh ini kayaknya enaknya mulainya di sini. Oh ini kayaknya enaknya berhenti di sini. Hanya enak saja, perasaan saja. Nah, daripada perasaan lebih baik kita berusaha baca artinya, baca terjemahnya maksudnya, ya. Terjemahnya. Oh ini artinya ini. Oh mungkin ini lebih bagusnya di sini, ya. Walaupun campur perasaan juga, tapi ada usaha minimal. Daripada tidak sama sekali, ya, hanya mengandalkan feeling saja, perasaan saja. Oh ini enak nih mulainya di sini. Hanya enak. Ini kan tidak ada landasannya sama sekali. Seperti itu, ya. Sehingga kita berusaha dengan membaca terjemahnya itu yang paling mudah, ya, berusaha artinya. Tapi yang lebih mudah lagi adalah ya kita ikuti tanda-tanda wakafnya itu, ya. Kalau tidak bisa juga bagaimana? Nah, sebenarnya sudah dimudahkan lagi. Sekarang terdapat mushaf, ya, atau Al-Qur'an yang dicetak itu yang sudah memiliki tanda wakaf dan juga ibtida, ya, bisa dicari, ya. Ada Quran wakaf ibtida. Nah, itu nanti bisa dilihat, ada selain ada tanda-tanda wakaf yang nanti kita bahas, ada juga tanda-tanda bantuan lainnya, ya, yang dituliskan di dalam Al-Qur'annya. Seperti misalnya ada tanda garis, ya. Misalnya ada garis merah, itu boleh berhenti situ. Nanti garis hijau, nah mulainya lagi dari situ. Nah, bisa juga menggunakan Al-Qur'an yang seperti itu, yang tujuannya adalah untuk membantu kita dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kalau kita nggak paham, jangan apa ya istilahnya, ya kasarnya jangan gaya-gayaan kita baca mushaf Madinah yang tidak ada tanda wakafnya, hanya tidak ada tanda memulainya, tidak ada tanda berhentinya juga. Terkadang kita belum paham seperti itu, ya. Kita baca yang mudah, ya. Kita baca yang mudah yang tidak mempersulit diri kita sendiri, gitu, ya. Ada di antaranya sudah dimudahkan sekarang dengan tanda wakaf dan juga ibtida, gitu, ya. Jadi sudah ada garisnya. Kalau mau mulai dari sini, kalau mau berhenti di sini, ini di luar tanda-tanda wakaf ini, ya. Jadi di luar tanda-tanda yang nanti kita jelaskan. Seperti itu. Bisa juga menggunakan mushaf yang seperti itu, ya. Allah alam. Baik, ya. Jadi seperti itu. Jadi tanda-tanda di sini hanya sebagai bantuan saja, ya, sebagai bantu saja, dan ini hanya ijtihad dari para ulama saja. Jadi bukan suatu ketetapan, itu, ya. Nah, apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, ada tanda yang berhurufkan bukan mim sebenarnya ini, ya. Mim kakinya, tapi mim yang kakinya ke kiri itu, ya. Nah, ini namanya waqaf lazim, ya, waqaf lazim. Maka di sini seorang qari harus waqaf pada lafaz yang bertanda ini. Sekali lagi, ya, sebelum kita masuk, ini waqaf yang disengaja, ya, waqaf yang disengaja. Adapun kalau tidak disengaja boleh di mana saja, ya. Kalau tidak disengaja boleh di mana saja. Nah, waqaf lazim ini apa tadi pengertiannya, maknanya seorang qari harus waqaf, harus atau wajib, ya, istilahnya, walaupun bukan wajib syar'i di sini, ya. Bukan wajib artinya kalau tidak berhenti di situ dosa, enggak juga, ya. Jadi ya artinya menekankan saja, ya, bahwa di situ kalau bisa berhenti, karena nanti di mushaf lain ada juga yang di situ tidak ada tandanya, ya. Intinya kembali lagi kepada maknanya, ya. Sebab jika dia wasal menyambung pada bacaan berikutnya, maka dapat mengubah dari makna ayat, seperti itu, ya. Sebagian memang ada yang seperti itu. Kemudian tanda berikutnya tanda al-waqful aula, yaitu waqaf lebih baik, ya, ditandakan dengan qaf dan juga huruf lam, gitu, ya. Al-waqfu aula atau waqaf aula. Ini lebih baik berhenti, ya, maksudnya lebih baik berhenti daripada wasal, ya. Boleh enggak wasal? Boleh, ya. Wasal itu maksudnya disambung, ya, disambung ke kata berikutnya. Tapi boleh enggak berhenti waqaf? Boleh, ya. Bukan. Boleh enggak wasal? Boleh, tapi lebih baik waqaf, ya.
Kemudian yang berikutnya tanda waqaf jaiz. Waqaf jaiz ya, ditandakan dengan jim gitu ya, dengan huruf jim. Maka kalau di sini seorang qari boleh waqaf, boleh juga wasal, dipilih salah satunya, boleh berhenti, boleh juga memulai. Dan kalau ada pilihan, kalau saran saya kalau ada pilihan berhenti di situ, maka ambil saja pilihan berhenti ya. Jangan sampai nanti oh ini waqaf jaiz, boleh dilanjut. Terus kemudian bacanya dilanjut, kemudian nafasnya tidak kuat malah berhenti yang tidak ada tanda waqafnya. Ya lebih baik tadi berhenti, ambil kalau di situ memang boleh berhenti. Nah, kemudian baca lagi di kata selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi jangan ini waqaf jaiz ini boleh lanjut. Nah, kemudian akhirnya nafasnya nggak kuat sampai tanda waqaf berikutnya akhirnya berhenti di yang di situ tidak ada tanda waqafnya. Ya lebih baik tadi berhenti yang ada tanda waqafnya ya, lebih aman. Kemudian yang berikutnya wasal aula ya, al waslu aula, yaitu wasal lebih baik. Nah ini kalau ada tanda seperti ini maka lebih baik wasal saja ya daripada berhenti ya. Berhenti boleh nggak? Boleh ya, tapi ya lebih baik wasal seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang kelima waqaf mamnu'. Waqaf mamnu' ini waqaf yang terlarang ya. Sekali lagi bukan terlarang artinya kalau berhenti di situ dosa ya. Jadi di sini waqaf yang terlarang, artinya kalau menemukan tanda seperti ini lam itu ya tulisannya ya, lam dan alif, maka dia dibacanya atau lebih baik tidak berhenti di situ ya, lebih baik tidak berhenti di situ, atau ya bahasanya di sininya dilarang berhenti ya, lanjut saja. Kalaupun mau berhenti di situ ya artinya karena nggak kuat nafas itu ya misalnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya waqaf mu'anaqah ya atau muraqabah. Di sini seorang qari harus memilih salah satu pada titik 3 tadi ya, ada 2 titik 3. Nah, dipilih salah satunya ya. Boleh di yang pertama, boleh juga di yang kedua. Tidak boleh di keduanya. Itu yang tidak boleh adalah di keduanya. Tapi kalau mau diwasal boleh tidak berhenti di keduanya, boleh-boleh saja ya. Walaupun di sini dikatakan apa kurang baik apabila wasal pada keduanya, tapi boleh tidak? Boleh ya, kalau dikatakan boleh. Contohnya pada kata atau pada ayat dzalikal kitabu la raib. Nah, lihat dzalikal kitabu la raib ada tanda titik 3. Kemudian di kata fihi itu juga ada tanda titik 3. Nah, yang boleh adalah berhenti di kata raib atau di kata fi. Dipilih salah satunya. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raib fihi. Dipilih salah satunya. Ya, tidak boleh dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Nah, itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau lanjut semuanya tidak ada yang berhenti satupun ya boleh ya. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja ya. Walaupun di sini dikatakan kurang baik ya. Yang tidak boleh itu berhenti di keduanya. Seperti itu, wallahu alam. Selesai pembahasan tentang tanda-tanda waqaf. Oh, ternyata tidak sempat ya ke istiadah. Tapi enggak apa-apa. Selesai pembahasan tanda-tanda waqaf, jadi itu ya. Tadi sudah dijelaskan mukadimahnya, intinya tanda-tanda waqaf itu hanya sebagai pembantu saja ya, pembantu dalam membantu kita dalam membaca Al-Qur'an, dalam ketika kita mau berhenti dan juga memulai bacaan ya, dalam memulai bacaan ya. Tapi khususnya kalau berhenti itu sebenarnya boleh di mana saja asalkan ada penyebabnya, ada sebabnya ya, ada udhurnya. Ya, di antaranya enggak kuat nafasnya pun termasuk ya. Adapun memulai maka diusahakan kita lihat kepada maknanya ya, yang paling bagus mulainya di mana ya, atau bisa menggunakan mushaf yang lain. Wallahu a'lam. Kita baca dulu pertanyaannya. Kalau ada, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, bagaimana cara menghitung mad atau kadar mad? Apakah sudah 4 harokat atau 6 harokat? Ya, caranya adalah dengan cara talaki gitu ya, dengan cara membaca kepada guru ya. Gurunya bilang kurang, ya tambahkan. Gurunya bilang kelebihan, dikurangi. Itu cara yang paling tepat ya, cara mengukur huruf mad. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan cara menghitungnya misalnya 2 harokat, yaitu dengan ada yang mengatakan dengan ketukan gitu ya, dengan detik, ada juga yang mengatakan dengan seperti hitungan kepalan itu ya, seperti hitungan kepalan.
Bismillahi, lahi. Jadi dengan satu kepalan seperti itu. Ada yang dengan ketukan, ya. Nah, namun sekali lagi itu hanya sebagai pendekatan saja, pendekatan. Apakah dengan hal seperti itu pasti tepat? Kita katakan ya tidak tepat, ya. Tidak tepat karena kenapa? Karena pertama kembali kepada tempo. Kalau temponya dibaca cepat ya tentu ketukan tadi tidak berlaku lagi. Kita ketuknya. Nah, itu kalau bacanya dengan tempo sekian. Kalau bacanya lebih cepat lagi apakah berlaku lagi dengan ketukan sekian? Ya tidak berlaku lagi, beda lagi. Begitupun kepalan tangan, begitupun metode-metode yang lainnya, ya. Jadi tidak ada metode yang pas. Kalau kita temponya berubah ya berubah lagi, ya. Nah, maka caranya adalah dengan cara bertalaki, ya, dengan membaca kepada guru. Kalau gurunya bilang kurang, ya tambahkan lagi kadar madnya, ya. Kalau gurunya bilang kepanjangan, ya kurangi kadar madnya, ya, seperti itu. Nanti lama-lama akan tahu sendiri, oh kadar mad yang pas itu 2 harokat itu sekian, oh 4 harokat itu sekian, oh 6 harokat itu sekian, itu ya. Nanti juga akan ini sendiri akan akan tahu sendiri, ya, kadar yang pasnya seperti itu. Tapi adapun cara menghitungnya tidak ada ukuran yang pas, gitu ya. Sebagaimana nanti kita jelaskan harokat gunnah itu ada yang mengatakan 2 harokat, tapi apakah 2 harokat seperti 2 harokat mad? Ya tentu berbeda, ya. Kita sudah jelaskan kalau tidak salah kan kemarin. Tidak memanjangkan pada saat takbir, ya salah, kita katakan salah, ya. Tapi yang jadi pertanyaan, yakin tidak itu tidak dipanjangkan? Bisa jadi dipanjangkan, hanya kita kurang jelas saja mendengarnya, ya. Atau misalnya bacanya memang temponya cepat seperti itu. Tapi kalau dikatakan salah tidak, kalau tidak memanjangkan ya salah, ya, karena lafaz Allah itu mau dalam sholat, mau dalam zikir, mau dalam baca Quran, dalam apapun, dalam keadaan hal apapun, itu sudah berketetapan bahwa dia dibaca panjang, minimal 2 harokat karena ada huruf madnya di situ, ya, sebagai mad tabi'i, atau memang tabiat orang Arab itu membacanya panjang dan tidak boleh dibaca ringkas. Kalau dibaca ringkas, bukan dibaca ringkas, dibacanya 1 harokat, maka jadi berubah maknanya, ya. Jadi apa maknanya wallahu alam, jadi tidak ada maknanya. Jadi kalau kita katakan Allah, siapa Tuhanmu? Allah itu siapa, ya, maksudnya yang tidak dipanjangkan itu, ya. Ya Tuhan kita itu Allah dipanjangkan 2 harokat, ya. Itu kalau kita perjelas, ya. Tapi kalau dalam sholat misalnya dibacanya kurang jelas, ya mungkin itu persepsi kita saja, oh mungkin ini kok dibacanya seperti 1 harokat, bisa jadi hanya pendengaran kita saja yang kurang tepat itu, ya. Makanya kita berikan uzur, ya, kita banyak memberikan uzur kepada orang-orang yang membaca yang kita dengar, ya. Tapi kalau tadi ditanyanya apakah kalau bacanya kurang dari 1 harokat itu salah, ya salah jelas, ya. Dan yang namanya mad yang dibaca 2 harokat kemudian dibaca 1 harokat, maka ini termasuk kesalahan yang fatal, ya, yang jali, yang dia merubah makna, ya. Adapun yang harusnya dibaca 2 harokat kemudian dibaca 4, dibaca 6, dibaca 8, dibaca 10, maka ini boleh-boleh saja, ya, tidak masalah, karena hanya sebagai penghias saja. Di surat Al-Fatihah ada yang membacanya disambung dan juga ada yang berhenti di kata alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu, ya, maksudnya di ayat ke-7, ya. Ini kenapa? Ya tiap orang punya alasannya masing-masing pasti, ya. Ada yang mungkin karena memang tidak kuat, itu kan ayatnya cukup panjang. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lumayan panjang ayatnya. Mungkin tidak kuat sehingga berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim. Kemudian lanjut lagi di ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau mungkin ada juga yang membaca dengan qiraat yang lain, ya, dengan bacaan yang lain, dengan versi bacaan yang lain yang selain bacaan yang biasa kita baca di Indonesia. Karena dalam versi bacaan yang lain, ya, dalam qiraat yang lain itu dikata di siratal ladzina an'amta alaihim itu termasuk ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu ayat ke-7. Tapi basmalah tidak termasuk ke dalam ayat. Adapun dalam riwayat yang biasa kita baca yang umum di Indonesia, riwayat Hafs, bismillah itu termasuk ayat yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu satu ayat termasuk ayat yang ke-7 seperti itu. Boleh enggak berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim?
Allah alam, insya Allah boleh ya, menurut apa yang kami tanyakan juga ke guru-guru kami, itu boleh berhenti di siratal ladzina an'amta alaihim, walaupun ada yang mengatakan lebih baik berhentinya di alaihim yang kedua. Siratal, kalau nggak kuat ya, ini kita bicara tidak kuat, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Nah, lebih baik berhenti di situ. Nanti ulangnya lagi dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin, seperti itu. Ada yang mengatakan lebih bagus seperti itu ya, tapi ya boleh-boleh saja berarti di alaihim yang pertama juga. Tapi ya kalau bicara lebih bagus disambungkan itu ya, diwasol antara ayat pertama antara ayat ketujuh semuanya disambung ya, seperti itu. Wallahu alam. Cukup ya, alhamdulillah. Selesai, tidak kerasa ya pembahasan kita, sampai selesai bab pendalaman Iqra ya. Insyaallah nanti kita masuk pekan depan bab isti'adzah, basmalah dan awal surat. Ini harusnya masuk sekarang, tapi karena waktunya tidak cukup, maka tidak mengapa kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Allah alam ya. Baik, insyaallah kita lanjutkan ke sesi talakinya. Insyaallah sekarang kita masuk ke surat An-Nas ya, ke surat An-Nas. Kita contohkan dulu sedikit. Bismillah. Silahkan dibuka Al-Qur'annya, surat An-Nas. Silakan diikuti. Dari isti'adzah dulu ya. Nanti Al-Fatihahnya ya koreksi-koreksi yang di dalam Al-Fatihah nanti tinggal insyaallah akan dibahas di surat yang lain ya. Hukum-hukum bacaannya kurang lebih sama, atau makharijul hurufnya kurang lebih sama. Ya, kita baca dulu, kita contohkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, qaf dhammah tebal, masuk ke lam sukun dialirkan. Qul. Kemudian lam di sini tipis, jangan dibacanya qul, tapi qul. Kemudian a'udzu, hamzah dan ain hati-hati, jangan dibacanya seperti samar. A'udzu biro, qul a'udzu ya. Kemudian bi rabbin nas, huruf nun tasydid ditahan dulu ya, dia termasuk yang akmal matakun. Bi rabbin nas, sin dialirkan, dia punya sifat rokhawah ya. Jadi jangan sampai bi rabbin nas. Nah, ini belum ada rokhawah dari huruf sinnya. Kemudian lanjut. Malikin nas. Maliki ini sama seperti yang di surat Al-Fatihah ya, bedanya Maliki di surat An-Nas mimnya dibaca pendek ya, kalau di surat Al-Fatihah dibaca panjang. Maliki yaumiddin ya. Kemudian Malikin nas sama nun tasydid, pada kata An-Nas juga ditahan. Lanjut. Ilahin nas. Ilahi, huruf H dibaca jelas, jangan sampai dibaca tidak jelas. Pertama I kasroh tipis, I. Kemudian lam, la, hi. Jangan ilahin nas, ilahi, tapi ilahi, itu ya. Kemudian an-nas sama. Kemudian lanjut. Min syarril waswasil khannas. Min syarri, ada hukum ikhfa di situ, nun sukun ketemu shin, jadi dibaca tipis juga ya. Min syarri, dari mim kasrahnya pastikan tipis, jangan mi. Min syarri. Kalau masuk ke huruf ra tasydid kasrah, ra-nya juga dibaca tipis. Syarri, bukan syarri. Syarril was, syarri, arri, gitu ya. Min syarril waswasi, huruf sin dialirkan. Waswasil kho tebal, khannas juga sama ya. Al-khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.
Alladzi yuwaswisu fi su. Alladzi pertama kata alladzi dibaca fathah, a-nya alladzi yuwaswisu fi su. Nah, yuwaswisu tadi sama ya dengan ayat sebelumnya. Suduri. Nah, huruf di situ pakai huruf sad, bukan huruf sin. Jadi harus dibaca tebal. Su, bukan su, sudu ini sin. Sudu, dalnya tipis. Jangan sulu. Nah, ini jadi tebal seperti dot jadinya. Du. Gitu ya. Kemudian ri kasrah suduri. Kemudian masuk lagi ke anas nun tasydid ditahan ya. Kita ulang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kemudian lanjut yang terakhir. Minal jinnati wan nas. Baik. Minal jin, mina, mim kasrah tipis, mina. Kemudian jinnah, nun tasydid ditahan. Minal jinnati wan nas. Ada dua nun tasydid di situ. Nah, dua nun tasydid pastikan dua-duanya sama panjangnya, gunnahnya ya. Jangan sampai salah satunya lebih panjang. Kita contohkan sekali lagi. Minal jinnati wan nas. Baik, selesai ya. Alhamdulillah. Surat An-Nas selesai. Silakan nanti dipraktikkan di halaqahnya masing-masing ya. Kita langsung bagi sekarang. Baik, sesuai dengan tadi yang sudah dibagi ya. Kalau yang belum kebagian ya pilih saja salah satunya. Karena hanya 4 halaqah sekarang yang dibuat ya. Sebentar mana? Oh iya, Van. Sebentar ya. Baik. Bismillah, silakan masuk sesuai dengan ininya masing-masing ya. Silakan. Nanti yang belum bisa masuk saya masukkan secara manual ya. Wallahu a'lam bishawab.